Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, apa kabarnya? Nih, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum itu mulai, ucapkan terima kasih banyak kepada adik yang sudah mau berbagi partisipasi dan juga sudah hadir pada kegiatan layanan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau satu perwakilan dari teman-teman untuk memimpin doa. Ada yang bisa? Silakan. Saya Ibu. Boleh. Sebelum mulai kegiatan layanan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dan doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Lydia. Oke, sebelumnya ada yang sudah kenal Ibu? Belum. Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Renita Cahyani Pakutungan. Jadi di sini Ibu sebagai guru BK yang akan melakukan layanan bimbingan klasikal kepada teman-teman. Ada yang sudah tahu apa itu layanan bimbingan klasikal? Belum tahu? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum? Ya. Oke, dijelaskan sedikit. Jadi, layanan bimbingan klasikal adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik di dalam satu kelas yang sama, dan layanan ini dilakukan secara bersama-sama. Layanan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri, memahami diri dan lingkungan, serta memecahkan munculnya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, teman-teman, dalam layanan ini adik-adik tidak perlu khawatir untuk mengutarakan perasaan ataupun masalah, karena apapun yang kita bahas dalam layanan ini tidak akan disebarluaskan, hanya akan sampai di kelas ini. Jadi Ibu harap adik-adik bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini. Bisa? Bisa. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang strategi mengatur waktu belajar agar efektif. Nah, siapa di sini yang merasa dirinya sudah bisa mengatur waktu belajar dengan baik? Ada? Tidak ada, Ibu. Belum ada. Oke. Berarti topik ini harus kita bahas ya hari ini. Cukup penting untuk Ibu berikan kepada kalian. Oke, tujuan Ibu membahas topik ini supaya setelah dari kegiatan ini adik-adik bisa menjadi peserta didik yang mampu mengatur waktu belajar, mampu membuat jadwal belajar sehari-hari agar tidak belajar sembarangan. Jadi teman-teman punya jadwal yang bagus, punya jadwal yang sesuai dengan pelajaran dan juga tugas yang teman-teman dapatkan. Tapi sebelum kita mulai, kita mau
jadi 9C. 9 lengkap. Gue bisa dia kasih nama itu kelas tadi berarti seberhenti kasih Dia masuk. Jadi bisa gitu ya. Bisa diwakilin jadi wakil wali Pak. Satu tidak bisa. Masih. Iya, betul kalau suatu biar mau dia ada baik jadinya. Tapi dia masuk apa? gimana dia masuk? Dia bahasa mereka apa ini? Masalah mereka ya. Oke, jadi apa tadi topik yang ibu sampaikan? Lupa. Jadi topiknya strategi mengatur waktu belajar agar efektif. Strategi mengatur waktu belajar agar efektif. Nah, oke. Teman-teman ada yang tahu apa itu mengatur waktu belajar? Membagi waktu. Iya, menata waktu. Menjadwalkan waktu. Manajemen waktu. Oke, jadi semua yang teman-teman katakan itu benar ya, guys. Jadi mengatur waktu belajar itu artinya manajemen waktu, menata waktu, mengatur waktu. Apalagi tadi yang teman-teman sebutkan. Jadi itu benar semua, tetapi mengatur waktu belajar itu bukan hanya sampai di mengatur, tetapi juga bagaimana cara kita menjalankan jadwal yang sudah kita buat. Nah, mengapa mengatur waktu belajar itu penting? Yang pertama, supaya teman-teman bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada di sini yang masih sering Mereka juga saya. banyak semuanya itu. Saya sibuk. Sistem pengetahuan. Itu tandanya teman-teman masih belum mampu manajemen waktu belajar. Nah, terus mengatur waktu belajar juga dapat mengurangi stres dan juga tekanan. Ada yang tahu kenapa? Karena tidak terlalu banyak berpikir. Ada lagi? Karena terlalu tertekan. Karena mereka urusannya apa itu tadi? Jadi mengatur waktu belajar itu dapat mengurangi stres dan tekanan. Kenapa itu? Karena kalau kita mengatur waktu belajar, kita tidak akan keteteran ya tugas. Ya, benar sekali. Ya. betul. Tidak akan kejar-kejar waktu. Iya. Jadi kita tidak dosen. Iya benar. Jadi kalau kita mengerjakan waktu sesuai, kalau kita punya jadwal untuk mengerjakan tugas, ya kita akan membuat tugas dengan maksimal. Karena masih banyak waktu. Ya. Saya. Tidak teruskan. Ya. Jadi kita tidak perlu kejar-kejaran, tidak perlu stres, terus mengerjakan tugas dalam tekanan karena masih banyak waktu. Terus juga dapat meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Terus membuat cara belajar kita menjadi lebih teratur. Dia mengatur waktu. Oke. Nah, ciri-ciri orang yang bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Ya teman-teman, dengan nih, siapa tahu teman-teman salah satu orang yang bisa mengatur waktu dengan baik. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki jadwal belajar yang jelas. Ada di sini yang seperti itu? Bisa. Terus ciri-ciri yang kedua yaitu mampu menentukan prioritas. Bisa. Bagus sekali. Oke, semuanya ya. Terus yang ketiga, saya tidak menunda pekerjaan. Ada yang seperti saya.
terakhir yaitu dapat mengatur waktu istirahat dengan baik. Tidak. Ya. Begadang. Kenapa begadang? Karena dia tugas pasti. Insomnia. Apa? Insomnia itu ada sebabnya. Ya. Kenapa dia main HP? Ada setan. Ibu macam gini. Main game itu salah satu hal yang dapat mengganggu waktu belajar kita dan juga mengganggu waktu istirahat. Jadi bisa bermain game tetapi tidak usah terlalu. Karena semua yang over Tapi dia over ibu jangan kayak gitu ya. apa itu? Ya kamu lagi aja sering main game terus-terus. Iya. Dari dia ini kenapa sih nggak selanjutnya? Oh terserah. Ini ibu saya selalu channel dengan TikTok. Ibu saya nggak punya TikTok. Ibu saya nggak punya TikTok. Saya sudah hapus kalau di loading. Dia TikTok baik. Dia TikTok baik. Ibu saya lihat ibu. Oke. Nah, mungkin itu saja materi terkait mengatur waktu belajar. Sabar. Selanjutnya strategi mengatur waktu belajar. Setelah itu menjelaskan tadi, mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah paham betul apa itu mengatur waktu belajar, bagaimana apa itu membuat jadwal belajar. Mungkin teman-teman sudah cukup paham. Tapi ada yang sudah tahu bagaimana cara mengatur waktu belajar? Satu-satu angkat tangan. Ibu ada tugas besar, tugas kecil. Tugas besarnya itu seperti banyak. Tugas banyak. Tugas besar itu yang dikasih sama Ibu caranya menjadwalkan apa sih jadwalkan? Membuat jadwal itu maksudnya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara mengatur waktu belajar. Nah, cara yang pertama, di sini kita akan membahas strategi mengatur waktu belajar. Nah, salah satunya yaitu membuat jadwal belajar. Contoh, teman-teman besok itu ada 2 pelajaran atau mata kuliah, 4 pelajaran. Ada 2 pelajaran yang tugasnya deadline besok. Misal besok ada 2 mata pelajaran yang deadline-nya besok. Nah, teman-teman tim yang membuat semalam sebelum ada deadline atau Haminjam itu Haminjam. Siapa yang membuat tugas jauh sebelum deadline? Oke, siapa yang membuat tugas Haminjam? Kasihan sekali kalau Oke. kita buka ini. Saya ada bukti. Saya ada otot. Oke, selanjutnya menentukan skala prioritas ataupun kategori prioritas. Bagaimana? Soalnya tahap inti. Siapa? Pak. Deadline jam 12 malam, Pak. Makasih, Pak. Ini praktik ini sih beliau. Selanjutnya menentukan skala prioritas. Jadi seperti yang tadi sempat kita singgung sama-sama, menentukan tugas mana yang deadline-nya lebih cepat. Terus tugas apa tadi yang kalian sebut? Besar, tugas kecil? Itu salah satu cara kalian menentukan skala prioritas. Terus selanjutnya menggunakan teknik Pomodoro. Teknik ini membagi waktu belajar menjadi sesi-sesi singkat. Seperti contoh, kalian belajar 25 menit dengan fokus yang penuh. Pokoknya full belajar itu dalam waktu 25 menit tanpa pegang handphone, tanpa melihat TV atau media-media yang lain. Tapi ngantuk ibu. Oke, ibu pasti mengantuk.
Setelah 25 menit kita punya waktu 5 menit untuk istirahat. Tidak cukup Ibu. Mau jadi 5 hari Ibu? Iya Ibu. Ya. 5 jam. Itu berarti kalian belum mampu mengatur waktu belajar. Ya, betul. Setuju. Ya, betul. Nah, waktu belajar yang tadi saya jelaskan 25 menit belajar fokus dan 5 menit istirahat itu bisa kalian lakukan selama 4 sesi atau 3 sesi atau bisa juga kalian lakukan sampai tugasnya selesai. Ya. Terus selanjutnya menghindari penundaan atau prokrastinasi. Siapa di sini yang masih sering menunda tugas? Saya. Banyak Ibu. Kira-kira kalian menunda tugas itu kenapa? Malas. Malas. Karena tidak mengerti tugas. Tidak mengerti. Alasannya Oke, selanjutnya menentukan target belajar. Ya. Lalu selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Seperti Di kamar sendirian Ibu. ya, Tapi Saya belajar. bisa juga tertidur. Bisa sambil nongki dengan teman-teman. Iya. tidak mungkin ada itu. Tidak mungkin. Tapi ada yang bisa. Tidak ada. Tidak efektif. Oh, Ibu bisa. Saya bisa. Oh, Ibu mahasiswa. Oke, selanjutnya. Yeay. Nah, oke sekarang teman-teman siapkan kertas dan pulpen. Ya, ini Ibu. Sudah ada pulpen dan kertasnya? Oke, Ibu minta teman-teman menuliskan waktu, membuat jadwal belajar sesuai dengan jadwal pelajaran kalian. Bisa? Bisa. Oke. Mulai dari sekarang Ibu bagi waktu 5 menit. Guys, kalian melihat buku nggak? Ini. Masalah tidak ada semangat itu. Guys, saya Ibu sudah. tunggu Ibu. Saya kehilangan buku. Buku Birben. Ibu. Untuk apa itu? Ini tugas yang baik ini. Oh, yang mana? Iya. Sama kamu. Cinta pasti itu kan. Coba cinta lihat. Aku kan sampai tas itu. Ini tasku kok. Sudah. Baik. Sudah? Ada. Oke. Lagi. Oh, sana. Silakan. Oke. Sekarang Ibu kumpulkan tugas yang sudah kalian buat. Ya Ibu. Ibu, makasih. Makasih Ibu. Oke. Oke, tugas kalian Ibu periksa nanti di rumah ya. Ya. Ibu, apakah setelah Ibu memeriksa tugas itu, Ibu akan bagikan lagi kembali? Ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya untuk membahas jadwal yang sudah kalian buat. Kapan Ibu? Kapan tidak tahu. Yang bebas kok, yang bebas. Kenapa dia ini? Itu dulu di kamar ya Allah. Ya Allah, capek banget. Habis itu ya. Oke. Manajemennya apa tadi? Kalau belajar itu Apa ini? Oke, mungkin mau hanya itu terkait materi mengatur waktu belajar, strategi mengatur waktu belajar agar efektif. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Ibu. Belum ada? Ya. Oke, karena teman-teman belum bertanya, Ibu akan membagikan LKPD untuk teman-teman kerjakan. LKPD itu apa Ibu? Lembar kerja dari tadi. Oh, begitu. Ibu dia bilang kamu. Oh, kamu jahat. Bagaimana sih pulang? Izin bertanya. Boleh. Boleh aja. Dari tadi kan sudah aku. Bu,
Bisa. Oke, mulai sekarang Ibu. Apa Ibu? Ibu apa Ibu? Itu diisi sesuai dengan keadaan kalian, jadi tidak perlu open book. Baik, Ibu. Open house bisa dah. Open house. Open home. Open house. Ini sudah. Kalau open home, kalau open office, makan di dalam kue, habis rambutan. Masih pengen penuh. Yusuf, Ibu sudah Bu? Sudah? Pantesan Bapak. Oke guys, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar penilaian hasil. Nah, untuk kalian kerjakan juga ini cuma sedikit, 2 menit cukup ya. Boleh. Satu tiga itu tak jangan Boleh sebentar, sama-sama mana? Iya, bilang terima kasih banyak. Sudah cukup tidak? Oh, jangan rusak. Jangan perbaiki. Hasil kamu jangan seperti ini nanti di Margo. Sudah. Woi, yang sifat ada baca. Selesai, Kak. Di meja kamu ya, Halo, baby Gus. mahasiswa terus. Woi, di mana Ya bapak kayak di luar. Oh, cewek. Kayak pacar lagi dijahit. Oke teman-teman, sebelum Ibu tutup ada yang bisa menyimpulkan hasil dari lain Saya akan ini? memberikan kesan dan kesan. Kesimpulan itu baru pesan dan pesan ya. Saya. Silakan. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang berjudul manajemen waktu, strategi mengatur waktu belajar itu, yaitu mengatur waktu belajar itu sangat penting agar kita tidak keteteran dan dapat manajemen waktu dengan baik. Oke. Ada yang bisa memberikan kesan dan juga pesan? Kesan saya. Silakan. Kesan saya dari kegiatan ini itu sangat-sangat menarik dan juga Ibu sudah membantu kami untuk mengatur strategi kami dalam mengatur waktu. Oke. Selanjutnya pesan. Ada yang bisa? Pesan saya semoga jalan berikutnya itu dapat membawakan topik yang lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir pada layanan kali ini. Selanjutnya Ibu harap yang hadir dalam layanan bisa lebih banyak lagi dari yang sekarang ya. Ya. Oke, mungkin jika ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan Ibu ucapkan mohon maaf. Ada yang bisa memimpin doa penutup? Silakan. Selamat kegiatan layanan hari ini pada kabar sosial kita dan masuk ke yang lain. Amin. Amin.